warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 tentang penanganan limbah padat yang beranggotakan saya, Talita Diningrum, Muhammad Khairul Huda, Fadan Alfaris, Kila Karisa, Nisrina Kumairo, dan Rahma Suciani. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan manusia atau proses alam yang berbentuk padat dan tidak lagi digunakan, sehingga dibuang atau sering disebut dengan sampah, yang meliputi sampah organik dan anorganik. Limbah padat dapat berasal dari rumah tangga, industri, pertanian, atau kegiatan komersial. Contohnya seperti sampah plastik, kertas bekas, sisa makanan, logam, kaca, atau limbah elektronik. Pengelompokan sampah. Sampah dibagi dua kelompok, ada limbah domestik dan limbah non-domestik. Limbah domestik adalah limbah padat yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, perdagangan, dan rumah sakit. Contohnya seperti kertas, bahan kimia laboratorium, komputer yang telah rusak, dan lain-lain. Yang kedua, limbah non-domestik. Ada limbah padat yang berasal dari kegiatan pertanian, perkebunan, industri konstruksi gedung, dan industri umum. Contohnya seperti jerami, paku bekas, potongan besi, dan lain-lain. Cara meminimalisirkan limbah padat. 1. Reuse, memanfaatkan kembali barang bekas tanpa harus memprosesnya terlebih dahulu. Misalnya, menggunakan gelas air mineral bekas untuk tempat pembibitan tanaman. Kedua, replacement, atau menggantikan dengan sesuatu yang lebih hemat dan lebih aman. Misalnya, menggunakan daun pisang sebagai pembungkus makanan daripada menggunakan plastik. 3. Refusal, atau menolak bahan yang membahayakan keseimbangan lingkungan dan keselamatan hidup organisme. Misalnya, menolak penggunaan styrofoam untuk wadah makanan karena sulit terurai dan berbahaya bagi lingkungan. Keempat, refill, atau memperbaiki yang kurang sesuai. Misalnya, memperbaiki perabotan rumah tangga yang rusak seperti kursi atau lemari agar tidak dibuang. Kelima, rekonstruktur, atau menyusun ulang struktur yang tidak sesuai. Misalnya, membongkar dan membangun ulang saluran air limbah rumah tangga agar tidak mencemari tanah dan air sekitar. Lalu selanjutnya ada redurability, mengurangi limbah padat. Contohnya seperti memilih produk dengan kualitas yang lebih baik untuk jangka panjang. Lalu ada reduce artinya mengurangi. Contohnya seperti membeli produk dalam kemasan besar untuk mengurangi kemasan kecil. Lalu ada recycle atau daur ulang. Contohnya seperti memilih sampah plastik, sampah kertas, atau logam untuk diserahkan kepada bank sampah. Lalu ada recovery atau pemulihan. Contohnya seperti membakar sampah kota. Cara penanganan limbah padat. Beberapa jenis limbah padat masih dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan sebelum diproses lebih lanjut. Di negara berkembang, sampah dipilah menjadi dua kelompok, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Namun di negara maju, sampah dipilah menjadi 5 kelompok, yaitu sampah organik, sampah kertas, sampah kaca, sampah plastik, dan sampah logam. Penimbun tanah atau landfill. Tumpukan sampah dari rumah tangga dan pasar dapat digunakan untuk menimbun tanah yang agak rendah dengan cara diratakan, dipadatkan, lalu ditimbun dengan tanah untuk mempercepat penguraian dan tidak menimbulkan bau. Namun, demikian cara ini tidak menjamin keamanan bagi lingkungan karena sering menimbulkan pencemaran air tanah. B. Penimbunan limbah padat dengan cara ini dilakukan secara terencana dan dilengkapi sistem pengaman agar tidak mencemari lingkungan. Di area cekungan pembuangan sampah dibangun dinding yang kedap air, dipasang pipa penyalur gas metana, dan saluran drainase untuk menampung lindi yang dihasilkan. Setelah tumpukan sampah mencapai ketinggian tertentu, tumpukan sampah dipadatkan dan ditutup dengan lapisan tanah setebal 10-15% dari ketebalan lapisan sampah untuk mencegah berkembangnya faktor penyakit.
serta penyebaran debu dan sampah ringan yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Di atas lapisan tanah penutup dapat dihamparkan sampah lagi, kemudian ditimbun lapisan tanah hingga terbentuk lapisan-lapisan sampah dan tanah jika tempat pembuangan sudah mencapai maksimum. Lapisan tanah penutup terakhir setinggi 60 cm atau lebih ditimbun di atas lapisan sampah untuk mencegah terjadinya polusi udara di lingkungan sekitarnya. Pembakaran incineration, pembakaran sampah akan menghasilkan abu. Pembakaran sampah juga menimbulkan panas dan asap sehingga sebaiknya dilakukan di tempat yang jauh dari pemukiman. Namun tidak semua sampah dapat musnah jika dibakar sehingga diperlukan alat pembakar sampah bertemperatur tinggi untuk menghancurkannya. Penghancuran pulverization, sampah yang akan terkumpul dihancurkan dengan alat hingga menjadi potongan-potongan kecil, kemudian dipakai untuk menimbun tanah yang rendah. Pengkomposan adalah sampah-sampah organik yang dibusukkan dengan menggunakan bakteri hingga menjadi pupuk kompos. Pengkomposan ini meliputi sampah-sampah dapur seperti sayuran, buah-buahan, dan sampah yang dapat membusuk lainnya. Pemanfaatan sebagai pakan ternak hog feeding. Sisa makanan, ampas tapioka dan ampas tahu dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Hog feeding meliputi beberapa hal, diantaranya limbah pertanian seperti padi, kulit jagung, dan biji-bijian dan lain-lain. Limbah industri makanan seperti sisa makanan, kulit buah, dan lain-lain. Limbah peternakan seperti kotoran yang diolah menjadi pakan ternak. Dan yang terakhir, tanaman yang tidak layak dikonsumsi manusia seperti tanaman yang rusak atau tidak berkualitas. Pemanfaatan limbah sebagai pakan ternak dapat mengurangi biaya pakan dan mengurangi dampak lingkungan. You